Selamat datang kembali lagi di channel gua. Ahai. Sebelum sakit itu ya, pernah kerja banyak lah di Brulu, di Jakarta, di Arab. di Arab pernah. Oh, kalau boleh tahu di Arab itu di mananya tuh? Di Mekah. Di Mekah. Sebagai apa, Mas Lulis? Driver pribadi kah atau driver apa nih? Pribadi. Oh, pribadi. Jadi punya bos di sana. Gue penasaran sih. Sebenarnya di dalam panti atau di tempat rehabilitasi itu ada apa sih? Ataukah kenapa juga orang ODGJ tuh harus masuk ke panti rehab? Kenapa dia nggak di rumah sakit jiwa aja? Mungkin banyak teman-teman atau kita juga nggak tahu kali ya, belum tahu tentang apa sih rehabilitas itu, terus program apa sih yang diberikan kepada ODGJ? Karena bahwasannya di sini ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, itu harusnya RSJ, rumah sakit jiwa, bukan panti rehabilitas. Daripada berlama-lama atau membuang-buang waktu, karena waktu adalah uang. Ahai! Di sini kita langsung aja coba nanti tanya-tanya sama yang udah lama kerja di atau plung di dunia kesehatan. Kita akan bertanya mengenai programnya atau ada apa sih di dalam panti ini. Oke, lanjut aja, nanti kita ikutin terus. Kebetulan sekali nih ada orang di situ, mungkin kita langsung tanyain aja. Syukur-syukur kita dapat manfaatnya, dapat faedahnya. Siapa tahu ada jalan keluar dari penasaran kita yang tadi, bro. Kita langsung aja coba samperin. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Bapak dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Oh ya, pakai sepatu ya? Nggak apa ya? Oh ya, Assalamualaikum. Halo Pak. Ya. Dengan Oki Pak, mohon maaf. Manggilnya apa nih? Bro aja, bro. Bro aja. Bro siapa kalau boleh tahu, bro? Bro Andi. Bro Andi. Oke, baik, Bro Andi. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Di sini sih saya dari luar melihat panti rehabilitasi gangguan jiwa dan narkoba nih ya, bro. Di sini berarti secara nggak langsung saya ngambil kesimpulan di dalam ini banyak sekali pasien-pasien atau ya pasien sih bisa sebut. Ini sebut residen. Oh, residen ya, baik. Di dalam itu mungkin ada residen gangguan jiwa. Kenapa larinya ke rehabilitas? Kenapa nggak ke RSJ? Mungkin ada satu treatment atau salah satu program yang diterapkan mungkin ya di sebuah rehabilitas dan di sebuah RSJ. Kalau yang saya boleh tahu, program apa sih di sini, bro, di dalam rehabilitas untuk ODG-nya sendiri? Jadi kita selain karena komprehensif tadi ya, pendekatannya juga ketika dia memang membutuhkan obat, kita memang visit dengan dokter ya. Kita kadang ada yang dibawa ke rumah sakit jiwa, ada yang ke psikiater untuk mendapatkan obat. Selain itu di sini juga pendekatannya lebih ke spiritual. Oh, itu diutamakan. Ya, lebih diutamakan spiritual. Kita juga ada konselor spiritual, gitu. Kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian kita juga libatkan keluarga. Ya, justru kita melibatkan keluarga. Kalau di kita sih pasien itu diusahakan secepat mungkin untuk bisa kembali ke keluarga. Dan kita harapkan, kita ajarkan dia bagaimanakah untuk tidak kembali lagi dirawat. Oh, karena peran keluarga itu kayak penting banget gitu ya, bro ya. Untuk menurunkan tingkat relapse-nya atau tingkat dia kambuh. Karena memang tingkat kambuhnya cukup tinggi ya, sekitar 50%. Ya, kenapa? Karena memang ini penyakit kronik kan. Oh, gitu. Dan rata-rata kan dia harus minum obat jangka panjang. Dan itu yang tidak bisa putus gitu ya. Keluarga kita libatkan dari awal, dari dia masuk, kemudian kita jalin komunikasi dengan dia pada saat kunjungan, kita edukasi, kita libatkan. Dan bagi yang sudah pulang pun kita monitor dengan adanya home visit. Oh, nah, kebetulan kita ini mau ada home visit ini. Wah, beruntung banget, ya, cuy. Salah satu residen gitu. Oh gitu, kita boleh ikut nggak nih, mentor, biar sekalian mengedukasi teman-teman di luar sana atau sekitaran lah yang kita akan lihat satu kondisi dia saat ini, produktivitas, kemudian kepatuhan dia untuk minum obat. Oh, seperti itu. Dulu sempat direhab di masyarakat. Dulu sempat direhab berapa kali ya? Pernah dia udah karena pasien kronis, lama di rumah sakit jiwa. Kemudian juga di sini juga beberapa kali. Oh gitu. Tapi sekarang udah jadi alumni. Agak lama dia nggak kambuh-kambuh. Oh gitu. Berarti cukup baik juga ya treatment yang udah diberikan mungkin ya. Penasaran sih nih cuy, gimana sih treatment yang udah dikasih, terus apa sih yang bisa diambil dari situ, kenapa bisa nggak relapse lagi? Oke, baik, bro, kalau boleh tahu, biar nggak mengulur-ngulur waktu nih, kapan nih, ada visit nih ya nih? Hari ini kita mau berangkat. Oke, kita ikutin terus kemana Bro Andi mau nyulik kita. Tetap stay tune di my channel.
Guys, balik lagi guys. Ternyata kita udah sampai nih. Udah sampai di tempat tujuan. Kebetulan semoga banget ada orangnya nih ya. Kebetulan sih Bro Andi lagi coba visit dulu, ngabarin keluarganya ada orangnya atau enggak. Tetap ikutin di channel kita ya. Ahai, ternyata semoga kabar baik ya. Ya kayaknya beliau ada nih di sana. Kayaknya lagi nyumput, dia panik nih. Cuma kita lihat hasilnya dulu aja. Nanti akan gue info nih kalau beliau ada atau tidaknya. Yang jelas ini kita sudah sampai. Untuk yang bersangkutannya sih lagi dicari, entah dia ngumpet, takut, panik, apa-apa nih seperti itu. Padahal di sini kita ingin melihat perkembangannya seperti apa. Mungkin nanti untuk kedepannya lagi akan saya infoin. Stay tune. Ahai. Sini guys. Tadi sih dapat kabarnya di sini. Tuh lagi dipanggilin. Oh, ternyata di sana guys, kata ibunya. Ayo, ikutin lagi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan hand sanitizer. Sanitizer di mobil, nanti gue pakai. Bye. Ahai. Wais, kebetulan nih ada orangnya. Alhamdulillah ada. Nih orangnya. Yuk langsung kita wawancara beliau lah dengan para ahlinya. Ahai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Masih lo? Sama siapa di rumah? Boleh masuk ya? Yes, pakai lagi. Dengar apa bela? Masih lo gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi habis ngapain? Habis main teman-teman. Kegiatannya apa sih Mas Ilo sehari-hari? Kadang-kadang ikut masang listrik.
Masang listrik. Bantu ini. Bagus lah. Nah terus keluhannya yang masih dirasain apa? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Jadi kami dari panti Atalaksis ini kan ada program kunjungan rumah ya, untuk melihat Mas Silo, perkembangannya selama di rumah ini apa sih, ya. Terus kepatuhan minum obatnya, keluhan-keluhannya apa, kendala-kendalanya selama di rumah apa, itu Mas Silo. Mungkin dengan Mas Silo ya? Iya Mas Silo, rekan saya Oki Mas Silo dari Jakarta. Di sini teman-teman ingin mencerita nih Mas Silo. Kalau boleh tahu Mas Silo tuh dulu udah berapa lama mengikuti rehabilitas atau diobatinya itu udah berapa lama? Udah sering lah orang udah ini. Udah lupa, udah sering bener dulu. Sering. Kalau bisa dihitung atau setahun kah atau 3 bulan kah? Enggak, paling 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Kalau untuk 3 bulan tersebut setelah mengikuti program yang ada di panti rehabilitasi, apa efeknya atau dampaknya ya yang Mas Silo rasakan? Apakah lebih baik atau lebih gimana? baik tadinya ya? kan. Itu apa sih program yang diberikan atau treatment yang diberikan oleh panti? Iya, pengobatan, ngasih obat, terus ada bimbingan rohaninya. Oh gitu. Oh. Baik mentor, bro, Bro Andi, kalau boleh tahu juga ini pada saat masuk di rehab itu, apakah sudah kronis atau masih belum, masih bisa OMK itu loh, atau udah ODGJ terus itu? Gimana bro? Sila mah waktu masuk udah berapa kali ya Mas Sila ya? Udah kayak rumah sendiri. Waktu itu apa sih Mas Sila? Apa kalau pas kambuh itu? Ya nggak inget gitu sih, emang nggak inget. Penyebabnya? Ya, nggak tahu ya, banyak lamun sih, banyak lamun. Telat obat ya? Telat obat, iya. Rata-rata dia nggak patuh minum obat. Oh gitu. Udah berapa lama sih mentor tadi? Katanya udah agak sering, saking seringnya udah lupa. Kalau bisa di ngambil kesimpulan kurang lebih dia mengikuti program di panti rehab itu berapa lama? Yang ketemu sama saya aja ada 3 kali ya Mas Sila ya? Di tempat aja sih. Belum di rumah sakit jiwanya. Artinya ya itulah fenomenanya kalau penyakit kronis ya seperti itu ya. Gitu. Makanya memang yang paling penting adalah membantu mereka ini tetap tahu tujuannya ya. Tetap tahu kondisinya, itu menjadi penting banget, insight-nya namanya. Jadi dia kemampuan Mas Silo ini untuk menyadari apa yang sedang dia rasakan. Ya, sehingga dia nanti tahu cara apa yang harus dia lakukan untuk bisa tetap produktif gitu loh. Jadi kan saya dengarnya senang banget nih Mas Silo bisa ikut jadi masang listrik kakaknya. Artinya itu kan menjadi aktivitas yang bermakna banget buat dia, selain dia memang mengurangi waktu ngalamunnya. Karena kan kalau dia nggak ada kegiatan kan ngalamun itu bisa, halusinasinya bisa muncul kan. Nah ini juga dia menghasilkan uang kan, mungkin dia dapat gaji kan sehari 50.000, itu menjadi bermakna banget buat dia. Jadi meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa dia ini ternyata masih bisa berkarya gitu ya Mas Silo ya. Gitu. Sehari berapa sih Mas Silo? Ya nggak mesti, kadang-kadang 50 ya, kadang-kadang kalau gede 100 bisa. 100 ya. Selain PLN itu masang listrik apa lagi? Kadang-kadang naik bangunan. Naik bangunan. Ya terus untuk itu ya bagus lah, itu tetap dilanjutkan itu Mas Silo ya. Ini ada pertanyaan minder nggak? Hah? Nggak ada, nggak minder lagi. Jadi kalau ke tetangga udah biasa. Tetangga takut nggak? Enggak. Udah biasa. Oh bagus lah. Artinya ini stigma ya, kita juga perlu melihat stigma. Kadang kan untuk ODGJ juga di stigma. Kebetulan kita dapat pertanyaan nih dari netizen nih, Bro Andi nih. Pertanyaannya, sesudah menjalani treatment ini, apakah ada kegiatan yang harus tetap dilakukan dari sesudah di rehabilitasi itu? Iya. Apa itu? Jadi rehabilitasi itu hanya untuk membantu mengatasi gejala-gejala akut ya, sampai dia mampu untuk menyadari bahwa apa yang dia rasakan dan tujuan pengobatannya apa. Dan setelah rehabilitasi itu ya yang didapat di rehabilitasi harus diaplikasikan. Misalnya mungkin Mas Silo nanti bisa cerita juga ya, yang didapat tadi kan ada
dia minum edukasi, minum Iya. obatnya harus teratur. Kalau nanti ada halusinasi apa yang dia lakukan. Oh gitu. Kemudian cara bersosialisasi, Oh, kemudian aktivitas hari daily schedule-nya. Kemudian tadi kerohanian mungkin diajari sholat ya Mas Silo. Dilanjutkan nggak di rumah Mas? Iya, salah. Ada nggak perbedaannya ketika sholat rajin dengan nggak sholat? Iya, ada juga sih. Apa perbedaannya? Ya kayak tenang gitu. Lebih pikirannya. tenang ya, lebih tenang ya. kalau untuk ini bro, konsumsi obatnya sendiri itu apakah dia masih continue atau ada hitungannya? Mas Silo kan dia punya BPJS. Oh gitu. BPJS Ambil itu di RSJ. di rumah sakit jiwa masih terus ya konsumsi gratis ya? ya. Oh gitu. Gratis. Tapi nanti kalau beliau ini pengen ke panti kita untuk konsultasi ya monggo silahkan, Mungkin kita terbuka. cerita singkat aja nih, Bro Andi. Apa sih dulu yang pernah dilakukan oleh Mas Silo pas dia masih di stigma atau dibilang sebagai ODGJ? Perilaku yang menyimpangnya itu apa yang pernah dialami atau dilakukan oleh Mas Silo ini? Mas Silo, Silo ingat nggak dulu? Pernah ngapain? Entah. ngamuk ya? Iya. Ngamuk-ngamuk iya. Oh ngamuk itu. Pada saat itu halusinasinya yang muncul ya Mas Silo. Oh, Nah, gitu. sampai mau bunuh diri juga pernah dulu. Oh pernah hampir mau suicide. Oke. Cukup ini juga cukup menarik sih, ini agak-agak ekstrim lah. Cuma alhamdulillah sekali kita udah ngelihat sekarang di sini Mas Silo udah bisa berdiskusi dengan kita, dia bisa tenang, lalu dia bisa ya cukup bisa dibilang cukup nyambung ya udah ya Bro Andi ya di sini udah ya. oke nih, Udah bagus keren, ya. udah keren Mas Silo. Udah baik ya. Oh gitu. Mas Silo mungkin ada yang mau yang dikonsultasikan keluhan-keluhan yang masih dirasakan apa? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Terus bosan nggak sih minum obat Mas Silo? Ya, ada rutinitas yang enggak juga sih ya. Kadang-kadang ya ada bosannya juga. Kadang ada bosan. Yang enggak, kadang-kadang saya kurangin juga kok obatnya enggak selalu full gitu. Oh gitu. Oh. Waktu kemarin terakhir ketemu dokter udah ada konsultasi ya, cerita banyak ya. Ada pesan-pesannya, ada obatnya dikurangi udah dosisnya. Iya. Ya kalau dari dokternya enggak sih, sekarang cuma obat yang dulu-dulu aja itunya resepnya. Obat yang Nerusin aja, nerusin. dilanjut. Ya tadi sebenarnya Mas Silo ketika emang keluhannya sudah bagus, sudah enak, dikonsultasikan bahwa oh ini sudah mulai enak dong. Nanti kan dosisnya diturunin sedikit-sedikit loh Mas Silo. Mas Silo selain PLN itu kan kita lihat banyak sapi. Siapa yang melihara Mas Silo? Ya, saya sama kakak saya bareng-bareng sih. Ya. Ada berapa semuanya? Ada yang sama kecil ada 5. Oh, ada yang masih ini ya, baru ngelahirin ya. Oh, bagus lah. Boleh lihat ke belakang. Ya, bisa. Boleh ya. Jam berapa emang ngasih makannya jam berapa? Iya, siang, sore, malam gitu ya. Sering nggak Udah salah. kayak kita aja ya. Jam sore malam. Oh gitu. Bagus juga kegiatannya sih. Bisa coba kita ke belakang yuk. Itu sapi ini kawin sonte apa Pak? Kawin sonte ya? Mungkin dipakai aja. Metal, sapi metal. Dah. Banyak Mbak. Suara bisa. Bagus ini doanya ya Pak. Jadi ngarit sehari berapa kali? Sore. Laki yang ini juga laki. Yang itu belum ada anaknya. Oh, yang iki. Oh, masih minumnya sehari? Ya ini berapa? kak, ini kedelai itu kan bikin apa? Sampai dikasih air kedelai ini. Iku nih apa nih? Rebusan Oh, air rebusan. kedelai. Apa bagus itu ya? Ya belum lama anakan itu. Mantap ya. Tetap badannya bagus. Ini punya sendiri Mas Lina. Oh, pakai lo. Macam lo.
Ya mau nih ngalirno baju tempe ini kalau mau baju Sing gawe tempe? Butuh orang butuh. Guys, mungkin gue mau langsung tanyain ke dia nih sebab atau dampak-dampak faktor-faktornya pada awal-awalnya dia bisa ODGJ itu apa sih? Mumpung spesialisnya lagi ngobrol di sana, mumpung beliau juga ada di sini, mungkin langsung aja kita tanya. Mas Susilo, ya mohon maaf Mas Susilo. Dulu tuh Mas Susilo sebelum direhab ada gejala-gejala apa sih? Dan itu tuh di umur berapa kalau boleh tahu? sekitar umur 19-an dulu. 19-an. Terus apa faktor pertama yang dirasa tuh seperti apa? Ya, tahu nggak inget gitu aja sih. Gitu aja. Oh gitu. Terus sebelum Mas Susilo terjadi atau bisa disebut atau stigma atau bisa disebut juga penyakit ODGJ itu punya kegiatan apa sih? Sebelum sakit itu? Ya pernah kerja banyak lah di Webrulu, di Jakarta, di Arab. Di Arab pernah. Oh kalau boleh tahu di Arab itu di mananya tuh? Di Mekah. Di Mekah. Sebagai apa Mas Sulis? Driver pribadi kah atau driver apa nih? Pribadi. Oh pribadi. Jadi punya bos di sana. Berapa lama di sana? 3 tahun. 3 tahun. Berarti bahasa Arabnya jago dong. Ya, dikit-dikit bisa. Coba bisa kasih unjuk ke teman-teman. Elah. Iya, bahasa Arabnya tungguin di sini apa? Apa ya lupa. Oh, lupa. Mungkin yang lebih mudahnya inilah. Ya, yang bisa. Apa kabar gimana? Apa kabar? Kefalak. Apa? Kefalak. Kepala. Sudah makan belum? Kah ya. Udah lupa lah. Sudah lupa ya? Oh, cukup lah. Berarti dulu pas sebelum berapa tahun? Udah 20 tahunan. Oh, udah 20 tahunan. Udah nggak pernah diasah lagi mungkin ya bahasanya ya. Cukup menarik sih guys, bahwasannya backgroundnya dia, pengalaman dia semasa hidupnya dulu tuh nggak disangka. Ternyata dia pernah kerja di beberapa perusahaan dan terakhir dia tadi bilang dia pernah jadi driver di Saudi Arabia sana di Mekah. Cukup luar biasa sih. Di sini mungkin nanti kita coba ambil kesimpulan dari Bro Andinya. Siapa tahu dengan adanya kegiatan program visit ini semakin menjadi peduli sesama manusianya lebih dapat, terus juga mungkin juga bisa dibilang program-program kedepannya lebih dekat lagi lah atau lebih kental lagi lah tentang residen yang sudah direhabilitasi dan sudah sampai di rumah. Mungkin itu aja guys. Hai. Oh iya, jangan lupa subscribe biar dapat pahala dan gratis, terus bunyiin lonceng di bawah ini biar update terus video-video yang ada. Dan kalau ada pertanyaan di sini yang nggak pernah gua capai untuk mengingatkannya, pertanyaan tentang kesehatan, narkoba atau ODGJ, itu bisa langsung di komen aja dan kalau bisa di share sekalian biar kita sama-sama tahu, sama-sama paham dan sama-sama peduli. Hai. Di sini kebetulan ada beberapa pihak keluarganya. Mungkin saya dan Bro Andi sebenarnya pengen tahu sih menurut penilaian dari pihak keluarganya selama menjalani selesai rehabilitas dan sampai saat ini tuh seperti apa? Apakah ada peningkatan yang baik atau seperti apa? Coba kita langsung aja, nanti Bro Andi bisa langsung samperin keluarganya. Ayo sekidat. Hai. Sehat ya? Saya kan ngobrol sama Bapak. Ada si Lompon ngobrol, alhamdulillah kondisinya api. Jadi ini gelem malah masangi meteran perumahan. Oh, alhamdulillah. Yang itu anu, tetep Pak panggil kula nang rumah sakit jiwa. Ya sih kontrol Pak sip saya. Alhamdulillah. Terus kalau menurut Bapak perkembangannya apa, Pak? Selama di rumah? Sudah banyak ya, Pak. Sangat luar biasa, kita udah normal kembali. Udah mau ikut bantu. Ini kemarin masang listrik kemarin. Kan kalau di ini perkembangannya yang pertama satu kepatuhan minum obat, yang kedua produktivitas ya, artinya
di rumah, apakah dia mau bekerja bantu-bantu di rumah, kalau mau dia bekerja sampai menghasilkan dapat uang gitu kan. Yang ketiga, kemampuan dia untuk sosialisasi ke masyarakat, apakah ada minder apa enggak. Masih kalau itu masih ada ya dikit, tapi alhamdulillah udah nyaman, lingkungan juga udah terima dah. Alhamdulillah. Terus untuk komunikasi di rumah terbuka ya? Terbuka. Udah ngobrol ya. Enak ya, wes, alhamdulillah. Ini obatnya ya? Udah habis ya? Ijik kan. Kasih. Obatnya isi lah ya. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin yang harus dipertahankan sih Pak. Iya, karena pada dasarnya kan kalau mau dibilang sembuh kan, kalau untuk penyakit kronis kan memang nggak bisa sembuh, tapi tujuannya kan pulih ya Pak ya. Pulih itu ya dia produktif lagi, ya. Dia nggak usah dirawat, tapi dia sadar sendiri tentang kondisinya. Jadi kalau ini dia kontrol, kalau ada masalah dia bisa komunikasi, terus dia ada semangat untuk bekerja lagi. Ya, udah keren lah. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Tinggal mungkin ibadahnya kali ya lo ya. Dikuatin lah ya lah ya. Di panti kan bisa sholat 5 waktu. Terus Ini mau Ramadan lagi nih ya. sholat 5 waktu, zikir sama surat pagi sore, nggak ganggu aktivitas toh. Kayaknya perlu lagi dan tambah mantep kan. Arep poso kan. Oke, kayaknya Mungkin berarti ya kesimpulan yang bisa kita ambil apa nih setelah kita menjalankan program visit door to home atau door to door. kesimpulannya satu, kita bisa melihat aktivitas residen kita ketika di rumah kan. Kemudian gimana kondisi keluarganya, hubungan di antara mereka. Terus kita bisa dapat informasi dari keluarganya juga. Sehingga kita tahu apa sih kekurangan-kekurangan. Ya, sehingga pada saat kita diskusi dengan keluarga dan klien, kita langsung bisa kasih edukasi lah ke mereka. Apa yang sudah dicapai kita kasih penguatan untuk dipertahankan. Dan kalau yang belum, ditambahkan kekurangannya apa, kita kasih penguatan. Dan ini kita lihat support keluarganya bagus, si siloknya juga udah oke. Ya udah tinggal kita kuatkan aja untuk bisa dipertahankan seperti itu. Insya Allah semoga berjalan lancar ya sesuai keinginan, dan mahasiswa juga sehat terus, buat keluarga juga sehat. Ya, sama-sama. Mohon maaf kalau kedatangan kita agak mengganggu atau dadakan di sini. Dan terima kasih untuk sambutannya. Mungkin lain kali kita bisa berjumpa kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting yang bisa diambil mungkin di sini, peran keluarga itu penting. Komunikasi terbuka itu juga baik. Jadi segala satunya komunikasikan, terus terbuka dengan keluarga, insya Allah ada jalannya. Oke, bye bye.